Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari Angkatan 25, Kelompok 1, Golongan 2, peserta Latsar CPNS tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan salah satu tokoh panutan yang pantas dijadikan role model dalam mengimplementasikan nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, yaitu Susi Pujiastuti. Beliau adalah salah satu mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang sangat dicintai oleh warga Indonesia. Perempuan yang lahir di Pangandaran pada tanggal 15 Januari 1965, putus sekolahnya tentunya tidak membuatnya malas dan menyerah. Hal itu bisa ditandai dengan keberhasilannya. Beliau memiliki beberapa perusahaan hingga bisa menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019. Selanjutnya, pada nilai efektif dan efisien, Bu Susi Pujiastuti dikenal dengan kebijakannya untuk mensejahterakan nelayan, melalui bantuan kapal dan sarana penangkapan ikan, lalu membuat kampanye dengan menyuarakan untuk warga negara Indonesia harus sering makan ikan. Ini dinilai efektif dan efisien, karena nelayan terbantu sarana dan prasarananya. Hasil dari penangkapan ikan para nelayan tersebut terus naik daya jualnya tiap tahun. Ini terbukti menurut data Badan Statistik, nilai tukar nelayan dan pembudidaya mengalami kenaikan di tahun 2017 sebesar 105,00 dibandingkan dengan tahun 2014 yang hanya 100,00. Akuntabel. Selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi dikenal sangat berani melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberantas penangkapan ikan secara ilegal. Ia tak segan-segan memerintahkan penenggelaman kapal, terutama milik asing, yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia. Dengan bulatnya tekad Ibu Susi dalam memberantas illegal fishing, menjadikan Laut Indonesia kaya akan sumber dayanya, sehingga mempermudah para nelayan lokal untuk menangkap ikan di Laut Indonesia. Berkeadilan. Beliau menerapkan prinsip berkeadilan, yang dimana prinsip yang digunakan adalah tidak memandang kapal negara manapun, mau negara Cina, Filipina, Vietnam, Malaysia, ataupun negara sendiri dengan cara ilegal. Beliau tetap menenggelamkan kapal tersebut. Maka dari itu, beliau menerapkan prinsip publik berkeadilan. Selanjutnya, pada nilai responsif, Ibu Susi mendengar keluhan para nelayan terkait adanya kapal asing yang masuk ke Indonesia tanpa izin. Ibu Susi langsung menindak hal tersebut dengan menenggelamkan kapal-kapal asing di Laut Indonesia. Hal ini sekaligus menjadi sebuah peringatan agar tidak ada lagi kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia. Ibu Susi juga tidak membeda-bedakan warga negara dengan warga negara lainnya. Hal ini tercermin dari kebijakan yang beliau buat, di mana kebijakan tersebut itu pro masyarakat luas, tidak ke satu pihak saja seperti pengusaha kapal. Hal ini menunjukkan nilai tidak diskriminatif. Susi Pujiastuti merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014 sampai 2019. Beliau dikenal dengan kebijakannya, yaitu mensejahterakan nelayan melalui memberikan bantuan kapal dan sarana penangkapan ikan. Selain itu juga, beliau senantiasa mengajak nelayan untuk menjaga kelestarian laut agar populasi ikan bertambah. Hal itu sejalan dengan prinsip berorientasi pelayanan, yaitu prinsip partisipatif dengan selalu melibatkan masyarakat. Lalu dalam prinsip selanjutnya, yaitu beliau juga selalu melakukan transparansi data dan keuangan dan melakukan penyediaan barang dan jasa secara terbuka dan transparan. Hal itu diwujudkan dengan proses penyediaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik atau terbuka. Hal itu sejalan dengan prinsip transparan, yang artinya penyelenggara pelayanan publik memberikan hak akses warga negara untuk mengetahui terkait pelayanan publik seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Lepas dari jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti pulang ke kampung halaman di Kabupaten Pangandaran. Kedatangan mantan menteri yang populer dengan kata tenggelamkan ini disambut antusias oleh ribuan warga dan nelayan.
Warga juga berharap Susi tetap cinta laut walau sudah tidak menjadi menteri.